kita sepakat untuk negara harus tegas, kita tidak boleh lemah. Saya kemarin protes ketika Felix Xiao pidato di PLN, bukan karena saya benci kepada Felix Xiao-nya. Kalau negara dijajah oleh kepentingan-kepentingan ideologi yang berbasiskan khilafah, maka suatu saat Pancasila ini akan hilang di tangan negara sendiri. Ini makanya saya protes di situ, bukan karena ajarannya, tidak, tapi siapapun yang mengganggu kesepakatan bersama yang bernama Pancasila ini, percayalah pada suatu saat nanti negara ini akan tumbang meskipun secara evolusioner, bukan revolusioner. Kemudian Sahrul, ilmu pasti lebih rentan. Nah ini juga saya ingin sampaikan. Setiap bom maker, setiap pembuat bom dalam satu jaringan kelompok teror ini rata-rata dari mahasiswa eksakta. Semua. Satu-satunya ahli bom nitrogliserin ini juga dari MIPA di UNS. Dan kemarin dari IPB, dari ITB juga banyak yang ditangkap. Di Unbra pun ini dari MIPA. Ini memang menjadi rentan karena apa? Ideologi-ideologi yang berbasis ekstrim dan teror ini hanya menawarkan antara hitam dan putih. That's it. No more offer, no bargain, no less or more. Hanya ini, antara hitam dan putih. Kalau kamu tidak ikut saya, berarti kamu bukan bagian dari saya. Al-wala wal bara. Nah, itulah mengapa pola akademis yang ada di dalam kelas-kelas kemudian terbawa ketika dia diberikan berbagai pemahaman-pemahaman ideologis yang berbasis agama. Dia tidak hanya diberi pilihan untuk menjadi abu-abu, tapi hanya diberi pilihan kamu menjadi muslim atau menjadi kafir. Nah, itulah kemudian dia memilih menjadi muslim, muslimnya versi orang lain, dan kepalanya kemudian anchor dan subconscious mind-nya itu dicekoki oleh ideologinya, kemudian dia bisa dikendalikan. Hingga akhirnya kemampuan dia dalam ilmu eksak itu dimanfaatkan untuk menjadi bom maker. Bom maker yang kemarin di bom Astana Anyar itu adalah bom maker untuk kasus Cicendo sebelumnya. Dan dia dikenal sebagai punya bom signature. Kalau di Densus itu ada istilah bom signature, itu adalah ciri-ciri bom yang paling khusus dari setiap bom maker itu ada. Salah satu keahlian dari Agus Muslim yang menjadi pelaku bom bunuh diri Astana Anyar adalah menggunakan pemantik bomnya dengan bohlam center. Macam-macam. Ada yang menggunakan gesekan korek api yang digerus lalu kemudian disatukan dengan gotri dan sebagainya. Jadi setiap bom maker punya bom signature masing-masing. Nah, ini rata-rata, bukan rata-rata, hampir semua itu dari lulusan atau drop out dari ilmu eksak.